Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Mari kita lanjutkan kajian hari ini. Untuk melanjutkan kajian di hari yang lalu, lanjutkan kajian tentang ilmu kalam, ilmu tauhid, agar kita pemahaman tentang tauhid semakin mengerti dan dalam kehidupan sehari, agar keyakinan etikat kita tidak mudah keliru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malain setengah jangan ya juga aja apa itu kata nekatake ma anallah saat temen Gusti Allah iku ya tuju benang apa ayura enten tingali sapa Allah fil akhirati indal akhirat lil mukminina maring ketuwe boro mukminin. Liana kata Gusti Allah iku Allah gandeng lan sapa Allah aruyata ing ningali alastikral jaba netepe gunung. Bikali dalam Gusti Allah. Bikali dalam Gusti Allah. Fa ini takara makanan tetep apa jalan makanan pangan jabal. Fa saufa taroni moko bakal ningali sira ing ingsun. Dengan dalil ini maka Allah bisa dilihat. Wa istiqrar jabal jaizun. Istiqrar jabal itu maha yang jaiz. Nah, maksudnya yang mungkin berubah, mungkin tetap dan sebagainya kan gitu ya. Fayakunu al mu'allaqu alaih barang kang den gantungake apa al ana minan saking ya iku jaizan ya wenan. Li anal mu'allaq ala jaiz barang sing den hubungake al jaiz iku jaizan wenan. Lakin rujahan tapi utai ruyak kita ningali ingsun ningali kita maring Gusti Allah iku bila kaifan kan tako ya apa bila kaifin tadi tidak bisa digambarkan, tidak bagaimana lain aila tegese ora ana apa ruyak iku karo ya tibatina dan kaya oleh ningali kira bahan sebagainya. Jadi tidak seperti kita melihat yang lainnya. Karena ini kan makhluk. Wala yura mongko raden tinggal sapa Allah taala fi jihati andal arah. Jadi Allah dilihat tidak seperti kita. Kalau kita melihat ke arah utara, selatan, atas bawah kan ada. Orangnya di mana? Oh di atas. Orangnya di mana? Di utara, di bawah dan sebagainya. Wala bilaunin dan tidak dengan warna. Kalau warna kan putih, hitam, hijau dan sebagainya. Tinggi, pendek. Wala yuran dan dengan sapa Allah jisman khale pojisim. Tan aja dan percaya akan sapa Allah Gusti Allah. Padahal modal anin ta sing mungkon jihad. Allah tidak seperti itu, beda dengan makhluk. Dibersihkan dari itu ya. Uluan kelawan luhur wa kabiran kaagung. Wana-wana akan aru ya tanya nilai sapa mutazilat mutazil. Kau bau muka-muka jemberake nginoake menjelekkan soal Allah Gusti Allah. Tapi kalau Mu'tazilah pendapatnya Allah tidak mungkin dilihat. Tidak bisa dilihat gitu ya. Karena gitu kita mudah-mudahan orang itu mendapatkan ya kurang baik ya kalau lihat di penjelasan qobahahumullahu ta'ala wa ya udaya kita ikma qadim azza'iqati melempeng miring apa tingkat. Jadi itu termasuk bagian akidah yang keliru ya. Wa napa idhim lan iku setengah sang berwa akidah ya.
mutaja al-fasidatikan rusak aidan kan maneh qaulu utai dawuh Mu'tazilah ana abda satene hamba tegese saten kawula iku yahluku akae sapa kawula tandate sapa ala nafsi yang penganak dhewe. Jadi kalau menurut Mu'tazilah kita ini bergerak, kita ini apa saja ya sesuai dengan keinginannya, bukan ditentukan Allah. Akibatnya kan ya kalau ya Allah tahu tapi atas keinginan kita gitu kan. Jadi sebelumnya berarti Allah kan tak tahu kalau gitu ya. Sebelum misalkan kita ingin pergi, sebelum kita pergi berarti Allah tidak tahu kalau hanya keinginan kita itu. Maka setelah dia dibantah bagaimana kalau orang tidur kemudian bangun, apa itu juga ada keinginan, itu kan bantahan terhadap Mu'tazilah. Wali ajre qoli manda lan kana ale ucapane Mu'tazilah ya iku mang azaiqa utawa yahlu al abdi ya. Yusamuna dan arane sapa bil qadar ing kalam qadariyah. Lianam qasana Mu'tazilah ya kulo nang macam bina abdi kelawan sak temene pira-pirane penggawean abet hamba iku bi kudrati kelawan kudrati abet kakang kekuasaan. Nanti karena menurut Mu'tazilah ini Mu'tazilah yang kelompok, ada kelompok di dalam Mu'tazilah itu sendiri ya. Terus Qadariyah karena mengatakan itu kekuasaan manusia ya, apa namanya perilaku. Misalnya kita ingin bicara ini juga kemauan kita ya, maka disebut Qadariyah dengan qudratihi, kekuasaan manusia. Kama sumiat qadariyah apa tafa alqailun bi anna abda majburun alal afal allati yafaluha bil jabariyati nisbatan ila ilm bi jabril abdi wa qori. Jadi ada lagi yang apa namanya kaum atau mungkin apa jamaah golongan yang mengatakan hamba ini dipaksa, nanti tidak punya keinginan kalau dipaksa, harus ke selatan, harus bicara, harus kan seperti ini ya, seperti robot di setting. Allati ya kalau kang nglakon sapa ing apa bil jabarikan alan jabariyah, kaum jabariyah. Nisbatan kon dibangsaaken maksud dinisbahkan dibangsakan di anu gitu, ditempelkan dengan nama dipaksa tadi ila qalim bijabril abdi, dipaksanya maka disebut kau jabariyah wa qari atau qahari yang penjah. Wa ya udah kita juga itu zai kam lempeng aidan. Jadi juga yang tadi mengatakan apa ya Qadariyah itu juga melempeng, keliru. Tidak ada apa ya, tidak ada peran Allah ya Qadariyah. Kalau Jabariyah juga begitu, semuanya sudah ditentukan. Ini kan juga jadi masalah ya. Kalau Qadariyah ya akibatnya meniadakan kekuasaan Allah, setidaknya kan begitu. Kalau Jabariyah mengekang manusia tidak punya keinginan sama sekali ya. Makanya kita ya tidak tahu ya, yang jelas kita mengenai Allah. Wal khaqutnya ana abdan la yakhluqu af'ala nafsi. Wa kautekan barang utawa kon sing bener ana absat iku la yakhluq ora iso ndadekake apa nafsi. Jadi yang sejatinya ya manusia yang tidak bisa men-setting ya, memang kalau dihubungkan dengan manusia ya. Kalau kita bicara manusia ya jelas kita men-setting pekerjaan kita. Tapi kalau dihubungkan dengan Allah ya Allah ada settingan gitu. Walaisa majburan lan ora ana abad. Jadi walaupun itu tidak menciptakan
manusia juga tidak menciptakan pekerjaan sendiri, tapi juga tidak dipaksa gitu kan. Bal innallaha ta'ala yakhluqu al-af'asati. Ba inna sa'an Gusti Allah taala iku ya ndadekaken Allah alam perbakan al-sati itu minam sing ma kaun abdi lau ikhtiarun. Mau tekan di sana. Iku lau iku kedewe abet zaman tafiah ndak apa. Jadi walaupun manusia ini juga tidak bisa menciptakan pekerjaan sendiri, tidak dipaksa ya, tapi yang jelas Allah menjadikan pekerjaan yang keluar dari manusia, tetapi manusia juga punya ikhtiar gitu. Bukan tidak punya ikhtiar, walaupun Allah menentukan, tapi manusia juga punya peran ikhtiar. Qala satu Imam Sa'ad fi syarh syarah kita aqaid. Wa hadzal ikhtiar utaikala yumkin ayu baru anu bi ibadah. Wa hadzal ikhtiar utaikiyat iku lain kuna apa ayu abaran diantap anu sak ikhtiar bi ibaratin apa ben ibad balik sesuatunya seseorang iku jadu. Ini gambarannya ya, gambaran bagaimana balik balik utawi wong iku ya ditemu sapa bae nakal katiyati dalam antara obai tangane ya, obai tangane sakas ida harokaha wa ada misalkan kita punya tangan obah ya, gerak itu mungkin saja kita menggerakkan, ini kan ikhtiar tadi. Wa bainama idza harokaha atau mungkin ada hal lain, angin atau mungkin misalkan gini, kita action gerak. Ada mungkin kalau kita action jatuh, memang kita menjatuhkan. Ada yang jatuhnya itu ya tidak sengaja. Itu kan seperti itu gambarannya itu. Yang tidak sengaja gimana? Itu ya bukan settingan kita kan. Kalau settingan kita ya mungkin ngomong. Kalau pas tidur ngomong kan bukan settingan, bedanya kira-kira begitu ya. Makanya di dalam ilmu tauhid, ilmu kalam ini ya memang banyak berperan akal ya, walaupun banyak hadis, dalil, Quran dan hadis, tapi tetap akal punya peran untuk meyakinkan pendapatnya atau mungkin arti yang sesungguhnya ya, hal-hal yang sesungguhnya. Wa bainama idza kharraqal awak qahron anu farkon yang bedake. Jadi ini kan membedakan kita gerak sendiri, kita rancang, atau mungkin kita misalkan kita berjalan ke depan, ini kemauan kita, atau mungkin ada orang yang dorong des, itu kan bukan kemauan tapi sama-sama ke depan, itu kan farkon beda membedakan. Itu kan semua keduanya ya Allah yang menentukan. Walaupun kita didorong orang ya Allah, kita punya ikhtiar ya Allah, itu kan dua dan sama. Bukan yang ini yang apa, yang keinginan kita ini Allah tidak punya peran, yang digerakkan orang ini, ini Allah yang menentukan, bukan sama-sama ya. Wa minan jaizan barang sing menang aling Gusti Allah taala irsalu jami rusul. Bagian termasuk hal yang jaiz, boleh dilakukan boleh tidak, irsalu jami rusul. Allah mengutus, memilih hamba yang akan dijadikan rasul, itu kan wenang, tidak wajib ya. Farisaluhu ta'ala lahum alaihim afdhalus salam fi fadli. Mongko oleh ngutus Allah ta'ala lahum maring rasul alaihim iku rasul afdhalus salati utai luwe utamane rahmatan asal lan keselamatan iku fadli kelawan fadli Allah anugerah la bitarikil wujub ora dalan wajib liano kon ta'ala iku wajib alaihi ing atas ke Allah kama melakukan. Jadi Allah mengangkat Rasul itu karena fadlnya,
bukan karena wajib bagi dia. Kalau begitu kan Allah diwajibkan dengan mengangkat Rasul kan, bukan karena fadl. Wa imma sang wajib apa itu konten koteake mah annal fadlah utai sak temene ana afdal utai sak temene luwe konten pramanaku atlak iku nabi kita Muhammad Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib meyakini bertekad kalau nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah afdalul makhluk secara mutlak. Waru khalqi wan nabiyyin secara mutlak. Jadi tidak dibanding-bandingkan dengan semuanya. Wala alihi ang atase Nabi wa ali baitil bait Nabi ajmain khasih kabeh. Tadi itu juga apa namanya? Yang termasuk afdalu ya. Fil afdaliyah wayalihi lan ngiring-ngiringi sallallahu alaihi wasallam maksudnya ngiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil afdaliyah apa baqiyatu ulil azmi. Setelah itu yang mendampingi atau setelahnya derajat keutamaan yaitu Anbiya ulul azmi wahum yaitu Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, Sayyidina Nuh. Ini yang mengiringi afdaliyah setelah Rasulullah SAW. Wahum utawi ulul azmi bil afdaliyah iku ala tatil, jadi sesuai tatib ini ya. Ibrahim, Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Jadi yang pertama yang Rasulullah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh ya. Wa kanu dai anane ulazmi khamsatan 5. Jadi ulazmi itu sebanyak 5. Nabi anak tegese Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wal arba'ata batahu ya. Ulazmi ada 5 Nabi kita dan yang disebutkan tadi ya. Ada 4. Huwa utawi kaunu khamsatin as-sahih. Menurut pendapat yang sahih umum oleh para ulama itu adalah ya 5 itu. Tapi ada pendapat lainnya. Wakilah ulazmi asar mendari. Wakilah utai dawu apa ulazmi dawu ulazmi utai ulazmi ku asar akeh mendari. Ada yang mengatakan lebih dari 5. Wajalilan ngiring ulil azmi fil afdal dalam keutamaan abaqut rasul. Tadi mengiringi setelah ulul azmi ini adalah ya rasul-rasul setelahnya ya, selain 5 itu. Semua bagian anbiya. Kemudian setelah bagian rasul yang 25 itu ya. Kemudian bagian nabi-nabi banyak sekali, ada sampai 13 itu ya. Ala nabiyina iku yang tetap nabi kita wa alaihim lan ing atase rasul lan anbiya assalatu te selawat wa salam selamatan. Semoga selawat salam tetap kepada semua para nabi, semua rasul ya. Semua malaikat maupun malaikat. Malaikat ini ternyata alhamdulillah sudah setelahnya para nabi ya yang banyak itu. Wajib oh ya ta kita yang to nekatake sapa wong anallah taala iku ayat muatan Allah bil mujadikan permujaan. Jadi kita harus wajib
Allah itu memberikan kekuatan kepada Nabi berupa mujizat. Kadang-kadang ada yang orang biasa ini kalau kategori aulia, tapi ini kan kadang-kadang juga ada yang tak percaya karena suka di aulia. Karena Nabi kan ada memang dalilnya, ada pernah kejadian ya, namanya mujizat. Kalau di aulia itu kan karomah, tapi juga hal-hal yang aneh ya sama. Tapi ada yang tak percaya, silakan nggak percaya nggak apa-apa ya, nggak dilarang. Memang ya kita ya jangan sampai dengan adanya itu yang dilarangkan terlalu mengkultuskan orang semacam itu ya kurang baik ya. Watasolan tang sebabin nabi kita sallallahu alaihi wasallam biana kantam iku khatimul rusul. Jadi Allah memberikan khusus nabi kita itu nabi yang terakhir ya. Karena nabi yang dulu ya ada yang pertama kan Nabi Adam ya. Nabi kita ini telah banyak yang tadi kan juga memang akhir ya. Wa bi anasarahu la yunsahu kata yang pada zaman Nabi, syariatnya, aturannya di milik yang diberi Nabi kita Allah Subhanahu wa taala iku la yunsahu, ora dinasa, ora disalin, ora diamandemen kata yang kondiar zaman, sehingga ada yang wilayah kiamat ya tidak berubah ya, karena sudah kategorinya terakhir ya. Wa Isa uta Isa iku alai iku tema Isa wa Isa lan Isa iku alai ngantet Isa salatu wassalamu ta salam ba'da nuzul sa'usi turun Isa iku yakum mukumi sapa Isa bisar inabiyina kata. Jadi Nabi Isa nanti setelah turun, maksudnya sekarang kan sudah diangkat, nggak tahu kemana ya. Ada yang mengatakan memang ke langit ya. Tapi itu kan juga tidak fix, ada beda pendapat di antara para ulama. Itu nanti setelah kemunculan di bumi ini, kalau di sini di bangsa diibaratkan turun. Kalau turun kan baik dari atas ya, dari atas bumi gitu ya. Atau mungkin turun dari tempat yang turun kan mungkin istilah turun kan dari kalau dari sudut tempat kan atas ke bawah. Kalau dari sudut jabatan kan tinggi rendah, tapi ini dari segi tempat mungkin ya. Karena dia ada tetap sama jadi nabi, cuma bedanya syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakilah yaqutu minal Quran was sunnah. Ada yang mengatakan dia mengambil langsung dari Quran dan hadis. Ya mungkin tidak tahu, itu mungkin ya masih ada ini ya kedatangan malaikat barangkali yang arti yang di Al-Quran barangkali kadang-kadang di Al-Quran sampai sekarang kan ada yang hukumnya itu masih artinya itu masih ikhtilaf di antara para ulama. Barangkali suatu saat setelah Nabi Isa itu turun yang ikhtilaf itu mungkin ditunjukkan oleh Jibril barangkali ya, apa yang arti sesungguhnya atau apa gitu ya. Wakila yadhabu ilal qabri syarif fayu alimuhu minhu. Wakilalan den ucapake apa yadhabu tahu yadhabu budalan sapa Isa ilal qabri man kubra asad kamu ya fayu alimuhu mongko ya min tampa pulang Nabi Isa ing kanjeng Nabi ing hukum syariat mang minus sallallahu alaihi wasallam. Ada mungkin ini kan pendapat ya, ada mengatakan kalau ini kan berarti ke Madinah sana ya, kalau orang biasa kan minta wangsit ya, kalau orang-orang yang dekat dengan Allah kan, orang yang sudah meninggal juga mungkin saja bisa komunikasi dengan orang yang masih hidup, karena orang-orang sama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita ini ada zaman dulu ya, ada orang mengarang kitab gitu ya, meneruskan kitab yang dahulu.
Kadang-kadang kalau kitab yang dahulu itu dia mengatakan kurang baik kita. Kadang-kadang itu bermimpi pengarang yang pertama itu, pengarang yang dulu yang mungkin dianggap kurang baik mimpi. Itu kan ada komunikasi dengan mimpi. Kalau kita mungkin dengan banyaknya dosa akibatnya ya mimpi kita mungkin hanya sambil lalu saja, tidak punya banyak arti, tidak punya banyak makna terhadap agama ya. Walam ngatisa ana saatnya kelakuan iku yang sakuten nasa apa batu syar'i nabina bibatlah sebagian syariat nabi kita ini dinasa dengan syariat yang lain kama nusuk kabahan apa wujubu kaun iddatil mar'ati wajibe anane iddae wong wadon al mutafa'ana zaujwa mutawakan tenteng kajidan apa ana sing al apa jawab mar'ah iku sanatan tahun biwujub kan wajib anane iddah bi arba'ata ausurin petang bulan wa asran 10. Jadi ini juga ada ya. Memang nasak itu ada ya. Kita harus tahu, harus percaya karena seperti ini adanya. Dulu asalnya iddah itu 10 tahun ya. Kemudian diganti 4 bulan 10 hari. Walanak do hidayah. Orang naiku rusak, orang naiku menurunkan nilainya hidayah kendal mungkin musyarah ya. Ya memang ya ada, memang nasab itu tetap ada walaupun datang dari Allah. Atau mungkin asalnya itu ya seperti ini ya. Asalnya itu mungkin memang pertama untuk menguji manusia, kemudian walau Allah sudah tahu bagaimana reaksi manusia. Atau mungkin begini, seperti manusia ini kan kalau kecil ya terlahir kan hanya disediakan makan minum susu ya memang belum bisa. Setelah besar kemudian perutnya sudah sudah menerima makanan yang lebih keras, mulutnya juga ada giginya, bayinya bisa gitu kan. Ya seperti itu kira-kira ya, hanya kira-kira ya, yang sesungguhnya kita tidak tahu ya, hanya sebagai kemungkinan ya. Wajib lan wajib aidan ing atase wajib lan aidan kalimane ala kulli semungkalap min dakan sing ana wong samata apa ayarifa yang harus yang promosi almat kurota kang sofi Quran tafsiran kawan dirinci. Jadi orang-orang mukallaf ya siapa saja ya, orang-orang mukallaf, orang-orang yang normal, orang-orang yang umurnya sudah pada dan sebagainya itu wajib mengetahui jumlah usul secara terinci. Berarti kalau ini yang umum ya 25 itu ya yang disebut dalam Al-Quran. Wa yusadiku bihim tafsilan, dan juga membenarkan bihim kan tafsilan kan, tidak boleh hanya global. Wa magar ana puntawi saliyane rasul iku wajib apa liman bingkan wae ya ijma'an kelan kemenangan. Jadi memang kalau 25 itu wajib diketahui, wajib dibenarkan secara rinci karena di Al-Quran ada. Tapi yang lainnya seperti sampai 3 ada nabi seperti Nabi Samuel, itu kan Nabi Tolut itu kan tidak wajib diketahui ya secara rinci ya. Hanya jumlahnya tahu kan masalah. Lakin nakola asadu tapi nukil nyupu sapa asadu Imam satu bisa kemakoti anahu tangkal iku yakfi al-ijmal. Tapi kalau menurut Imam Sa'di dalam cara maqasid itu cukup diketahui ijmal walaupun jumlah yang 25 itu cukup dengan ijmal, tidak harus terinci. Lakin nama satu lam yutaba, tetapi ini ora kena diikuti.
Walaupun ini ada pendapat, tapi usahakan jangan mengikuti pendapat ini ya. Wa nadama landam Rasul sobatun sebagian ulama. Faqala mu'abatun utama wajib ala kulli mu'atin apa ma'rifatu anbiya. Apa ma'rifatun wajib bagi setiap mukallaf mengetahui semua nabi ala tafsil, dalam arti nabi yang rasul tadi ya. Qad ulimu fitilka. Jadi yang ditunjukkan jumlah rasul tadi fitilka maksudnya di ayat-ayat Al-Qur'an itu ya. Fitilka la hujjatuna ya. Hujaintun minhum samaniyatun mimbati asrin, ada yang 18 wayabqa sapatun ya. Pokoknya semua 25. Wahumu Idris, Hud, Su'aib, Soleh, Wakada, Dzulkifli, Adam, Bilmutan. Qad khutimu den pungkasi sab'ah inta. Sampai di sini kajian kita tentang ilmu kalam. Agar dengan kajian kita ini kita semakin mengerti ya. Kadang-kadang kan ada hal ini yang tidak ketahui, kita hanya fokus mengetahui di hukum syariat. Sedangkan di ilmu usuluddin, ilmu yang pokok mendasar, ada yang tidak tahu. Maka dengan ketidaktahuan akibatnya kita mungkin kadang-kadang tergoncang oleh pendapat-pendapat yang mungkin ya barangkali kurang benar ya. Dengan ngaji ini harapan kan kita semakin benar, tauhid kita, keyakinan kita dengan benar ya. Mudah-mudahan keyakinan kita ini kemantapan dan Allah semakin mantap, semakin benar ya. Dan barangkali kajian dalam menjelaskan, dalam membaca ada yang kurang benar, saya menerima masukan agar kedepannya semakin baik. Raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.